kita memutuskan ya, mencabut ya, ini sejalan juga dengan piagam Olimpiade, yaitu Permenpora 14 tahun 2024 tentang standar pengelolaan organisasi lingkup olahraga prestasi. Dan ini juga sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Jadi Bapak Presiden itu punya Perpres nomor 12 tahun 2025. Jadi ini ada payungnya juga, di mana beliau menginginkan ada rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025 sampai 2029 untuk pengembangan organisasi olahraga yang harus berstandar internasional. Jadi ada Perpresnya Bapak Presiden. Nah, karena itu ya Permenpora 14 tahun 2024 kita cabut, kita sudah koordinasi dengan Menteri Hukum Pak Supratman, timnya sudah dibentuk ya, dan kami juga sudah membentuk tim, dan mudah-mudahan ini bisa membuka jalan untuk tadi yang selalu saya sampaikan, sudah waktunya ya cabur, KOI, KONI termasuk kami berintrospeksi diri untuk memastikan kita bersatu ya, olahraga kita meningkat ya, tidak saling tunjuk siapa yang terbaik. Kalau Kemenpora sudah melakukan introspeksi diri ya, saya berharap semua cabur, semua stakeholder olahraga ya harus berani introspeksi diri gitu ya. Dualisme ya, kebijakan-kebijakan yang merugikan daripada atlet ya, ini semua harus kita lakukan secara seksama untuk perbaikan menyeluruh ya, seperti yang kita cita-citakan sama-sama hari ini dan ke depan. Itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek 1 2. Selamat siang Pak Erik. Saya Taufik dari Remol Jatim, Pak. Izin mau menanyakan terkait Permenpora 14, mohon agak diperjelas statusnya bagaimana? Dicabut atau direvisi? Nah, itu satu. Terus kedua, jangan sampai mungkin ya ada Permenpora nomor 7 tahun 2025. Nah, agar juga disampaikan dalam perumusannya apakah juga melibatkan dari akademisi, dari beberapa tokoh olahraga. Tolong disampaikan juga agar juga tidak muncul kegaduhan lagi, Pak. Dan mungkin ada lagi, Pak. Juga tolong disampaikan untuk isinya nomor 7 tahun 2025 apa aja. Kalau bisa kemajuan bangsa kita maupun di kepemudaan dan olahraga, itu yang saya sampaikan, kita akan melakukan tadi penyederhanaan 191 peraturan menteri dari tahun 2009. Artinya kalau ditanyakan termasuk nggak? Ya termasuk semua itu ya. Jadi cuman yang Permenpora 14 ya kita cabut. Tapi semuanya kita akan sederhanakan. Nah, ini menjadi sebuah aturan yang memudahkan. Ya, memudahkan dan menyeimbangkan. Tapi tujuannya sama, untuk kebaikan bangsa kita. Bukan berarti ya kita juga terlalu ke barat-baratan, tidak ya. Tetapi standar-standar yang sesuai dengan bangsa kita, tetapi tidak boleh kontraproduktif dengan aturan internasional. Itu kita lakukan. Ya, karena memang kalau kita bicara yang namanya olahraga khususnya, ya suka tidak suka ya memang sudah ada badan-badan yang lebih tinggi, ya, dan
Kemenpora hari ini kadang-kadang juga tidak bisa mengatur terlalu dalam. Nah, mudah-mudahan kita punya titik temu bersama-sama supaya tadi ya para atlet prestasi ini merupakan objek yang utama ya untuk kita dorong. Kepengurusan harus di belakangnya supaya prestasinya ada. Kemenpora tentu sebagai tadi payung terbesarnya pun melakukan tadi perbaikan sistem yang kita akan lakukan untuk prestasi kita lebih baik lagi gitu. Jadi kalau bicara wording per wording, kata per kata, jangan hari ini. Ini justru kan kita akan melakukan ada pembentukan tim bersama dengan Menkum, dengan semua tadi untuk melakukan hal ini. Ya, kalau 191 jadi di bawah 20 atau 20 itu luar biasa loh. Ya, ini menjadi pegangan untuk kita semua dan memudahkan tadi untuk stakeholder untuk menjalankan masing-masing tugas dan tupoksinya masing-masing. Izin Pak, Hendro Pak dari Berita 1. Terima kasih. Terkait Bapak akan mengintrospeksi Kemenpora, KONI dan KOI. Pak, sudah kita ketahui bahwa 3 menteri dari zaman Pak Amali, Dito, dan Imam Nahrawi belum bisa menyelesaikan dualisme ini Pak. Bahkan semakin meruncing dan atlet menjadi korban. Tinju, takraw, bahkan tenis meja hingga 3 kepengurusan. Langkah Bapak gimana Pak sebagai Menpora baru agar tidak mengulangi 3 menteri sebelumnya yang semakin meruncing? Itu satu Pak. Kedua, hubungan kurang harmonisnya Kemenpora dan KONI dan KOI ini bagaimana Pak untuk merangkul biar olahraga ini ya tidak terjadi seperti sekarang ini Pak. Terima kasih. Ya, bangsa kita mendidik kita bagaimana musyawarah dalam mufakat. Itu jalan terbaik. Kenapa kita menjadi satu bangsa besar hari ini. Tetapi landasannya harus ada. Undang-undangnya harus ada. Tapi bukan berarti undang-undang itu sebagai alat untuk menggebuk. Itu kan? Nah, musyawarah dan mufakat itu yang didahulukan. Baru landasan hukumnya dijalankan. Kita harus bicara komunikasi. Saya kemarin datang ke KOI, kita bicara mengenai SEA Games, isunya seperti ini. Nanti saya akan ke KONI juga. Ya, akan bicara yang sama. Dan sangat sedih kalau mereka memandang saya bukan bagian dari olahraga nasional. Oh, saya sedih. Kayaknya saya sudah berjibaku di olahraga sejak tahun 90-an. Jadi saya bukan orang lain. Kalau saya sebagai keluarga besar olahraga, mereka menutup pintu, berarti ada yang salah. Orang kami saja di Kemenpora ya, berintrospeksi diri hari ini. Nah, kenapa mereka tidak mau itu? Berarti kan ada yang salah. Nah, dan kembali ya, Bapak Presiden sudah bicara evaluasi dan transformasi total. Nah, ini saya rasa menjadi penting buat semua bisa menselaraskan ya, meninggalkan semua ego sektoral, meninggalkan kepentingan. Ya, kita dahulukan yang tadi yang namanya atlet dan prestasi di depan. Kita sebagai supporting system. Ya, itu yang kita lakukan. Ya. Dan insya Allah pun banyak hal yang kita akan lakukan perbaikan. Tadi kami ketemu BPK juga untuk minta pendampingan menyeluruh agar kita bisa menjaga APBN secara transparan ya, dan tolak ukur yang jelas. Saya hari ini tadi bertemu seluruh tim yang ada di kementerian
bukan town hall ya, didampingin Pak Wamen, Pak Sesmen. Saya datang dari lantai 9, 8 semua sampai bawah tadi saya datang. Baru besok izin Pak Ses kita ke kanan ke kiri ya. Sini lagi. Saya datangin. Ya, saya tanya kepada para tim yang di BUMN, ada masukan? Ya, tim Kemenpora saya tanya, ya ada masukan atau tidak? Ya malu-malu, ya nggak apa-apa. Nanti kalau 2-3 kali saya datangin pasti mereka mulai terbuka kok. Ya, kita harus menjadi keluarga besar tapi profesional. Nah, ini yang kita juga nanti akan melakukan juga perbaikan SDM di kementerian dengan tadi edukasi, ya pembicara dan lain kita baikkan semua ya. Kekurangan kita lengkapin. Kalau kita nggak ngerti dalam segi hukum, ya kita training hukum. Kalau kurang mengerti dengan segi keuangan, kita lakukan. Kalau kurang ngerti dengan sistem bagaimana memantau event, ya kita perbaikan. Semua ada kok hal-hal yang kita pelajari. Yang penting niat baiknya dulu. Ya, niat baiknya dulu. Saya tekan lagi, kalau saya sudah mengetuk pintu, apalagi Kemenpora sudah berintrospeksi diri, ternyata para keluarga besar olahraga menutup pintu, ada yang salah. Ya, musyawarah dan mufakat diutamakan, tapi undang-undang ada, landasan hukumnya ada. Ya, kita rajut semua sama-sama gitu. Ya, kita lihat seperti apa payung hukumnya nanti. Kenapa terjadi dualisme? Ada nggak aturan yang membataskan ketua umum terpilih berapa kali? Kan kita mesti introspeksi gitu. Ya, kan nggak mungkin. Ya mohon maaf dengan segala kerendahan hati saya, kalau ada seseorang menjadi ketua umum seumur hidup gitu. Menurut saya jauh dari nilai-nilai sportivitas gitu. Ya, semua ada batasannya. Yang namanya kekuasaan itu harus jadi amanah. Bukan dibalik, kekuasaan dipakai ya untuk melakukan tekanan. Ya, yang hanya menguntungkan sebagian kelompok. Kan mesti dibalikan. Dan penting sekali kita harus sadari yang namanya single itu akan jadi absolut korup. Nah, ini yang kita harus juga sama-sama terbuka. Ini tanpa menuduh loh. Ya. Kalau dibilang ini gini loh, kita sekarang lagi mau ini 191 banyak loh Pak gitu. Ya. Ya, Assalamualaikum. Hari ini sehat kayaknya. Dingin Pak, AC. Assalamualaikum Pak Erik, saya Wina dari Pikiran Rakyat. Mudah-mudahan gak bosen ketemu saya lagi. Pak, pertama secara teknis tadi menyambung pertanyaan dari Hendro, apakah untuk dualisme ini akan diserahkan ke KONI untuk penyelesaiannya? Kemenpora hanya mengawasi atau seperti apa teknisnya nanti? Terus kedua, karena Bapak udah ngomong di medsos, perkara izin FIFA seperti apa Pak? Itu aja, makasih. Kita ada KOI sama KONI yang mekanismenya masing-masing punya tupoksi hak dan kewajibannya. Saya ketemu ketua KOI, nanti saya ketemu ketua KONI, mereka harus bisa membuka pintu dengan tujuan yang sama. Jangan korbankan atlet, jangan korbankan prestasi. Apalagi ketika negara hadir
membantu ya biaya untuk pembinaan atau pengiriman daripada cabang olahraga tersebut. Kan ada pertanggungjawaban semua. Ya, saya berharap ya tidak perlu dengan landasan undang-undang sebagai pemukul gitu kan. Nah, itu ini kan penting nih. Nah, kita lakukan dengan solusi dengan tujuan yang sama, atlet dan prestasinya aja ya, as simple as that gitu ya. Kan tolak ukurnya kalau olahraga itu kan ya kan ada landasan hukumnya, nanti kita lihat. Nah, saya rasa kita tinggal di Indonesia, kita menghormati undang-undang di Indonesia, tetapi kita juga harus menghormati undang-undang yang ada di luar negeri. Nah, kita carilah titik tengahnya gitu. Sama kalau dijawab mengenai keberadaan saya menanyakan status saya ke FIFA. FIFA menjawab bahwa secara statuta tidak disalahkan karena memang track record saya di dunia sepak bola sudah sesuai dengan statuta. Artinya apa? Saya akan menjaga ya keberadaan saya sampai 2027. Ya habis itu ya silakan pemilihan. Tapi jangan selalu setback. Bayangkan dari tahun 2015 sampai 2020 semua ya pergantian kepengurusan itu ya terjadi di tengah waktu ketika sudah mulai ada blueprint yang akan dijalankan. Yang rugi siapa? Ya semua. Gitu. Jadi itu bukannya berarti saya mempertahankan legitimasi, tidak. Ya, kita selesaikan tugas kita. Dan kalau saya sampai 2027 hanya sekali. Aturan FIFA boleh 3 kali. Ayo, berarti kan saya menghormati. Nah, jadi bukan saya kepala batu ya memegang kekuasaan. Oh, kan saya boleh 3 kali gitu. Aturannya ada loh 3 kali gitu. Ini baru sekali mau diselesaikan. Ya, ini lagi persiapan macam-macam. Dan saya sudah konsultasi ke BPK tadi, kita sudah kesepakatin ya. Ya, tentu untuk PSSI ya kita tidak bisa mendapatkan pendanaan dari pemerintah ya, khususnya yang single event. Tapi yang multi event nanti dari pihak BPK akan cek clearance-nya seperti apa. Karena kalau multi event itu semua cabur ya dibiayai. Jadi saya kehati-hatian. Ya, dan nanti ada beberapa keputusan yang juga kita jaga kepercayaan semua. Karena hari ini tugas terpenting saya untuk tadi olahraga Indonesia. PSSI hanya salah satunya. Tapi olahraga Indonesia yang terpenting. Saya baru menerima Chief the Mission barusan sama Pak Menpora, target emasnya berapa? Lah, target emasnya kalian berapa? Kita udah punya evaluasinya. Gitu. Ya, dan kita mau profesional Pak Ses ya. Dalam penilaian target emas apa, saya nggak pandang bulu. Hah? Apanya? Target emasnya? Ya tunggu anggaran dulu, tunggu. Ya kan kalau 10 miliar cuman 120 atlet. Artinya ya nanti kita lihat emasnya berapa gitu kan. Karena kita hari ini sudah kehilangan 41 emas. Dari 87 kita kehilangan 41 emas dikarenakan ya banyak nomor yang tidak dipertandingkan. Bukan berarti kita kehilangan emas ya. Nomornya nggak ada. Nah, sekarang kita lagi gali lagi. Dari 46 bisa naik ke berapa? Kalau
46 ranking berapa? 6 kali ya? Hah? Gitu. Kalau kita mau ranking 3 besar, mungkin angkanya harus 80, ya kemarin 87 itu kan, kira-kira 85 ke 90 lah gitu. Itu kan realita angkanya. Kalau 120 berapa Mas ya? Saya nggak tahu, nanti dihitung dulu Masnya ya. Gitu. Mohon izin Ya. Pak Erik. Mohon izin Pak Erik, saya Sari Pak. Saya cuma menuntut keberanian Pak Erik untuk menyelesaikan dualisme. Karena sebenarnya ini nggak ada dualisme Pak. Satu, karena KONI sama KOI itu sama-sama punya aturan yang ADRT-nya jelas. Sebuah organisasi berbadan hukum dan nyantel internasional. Itu pasti paham. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 itu sudah jelas disebutkan. Berarti yang nyantel itu yang gua. Karena kan selama ini ada 2 badan arbitrase, sekarang tunggal. Nah, kenapa nggak diambil Baki memutuskan untuk merekomendasi kepada Menpora untuk mengakui salah satu itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022, di mana sebuah lembaga olahraga berbadan hukum dan nyantel internasional, dalam hal ini nyantel di IOC. Itu udah otomatis Pak, karena Pak Erik punya kepentingan, Pak Erik juga member IOC kan. Ini harus diputuskan Pak, karena ada 3 ini yang nggak selesai-selesai. Anggar, tenis meja, sama takraw masalah takraw tidak menyangkut ke situ Pak, belum ada dualisme. Tinju Pak, sama tinju 3 Pak. Tinju cuma 3 itu tinju, takraw sama tenis meja sama anggar itu Pak. Nah, tambah lagi kuda 1. Itu udah selesai Pak sebenarnya Pak. Nggak ada dualisme kalau menurut aturan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022. Selama ini nggak pernah dilirik Pak, Baki tidak pernah difungsikan. Nah, kalau dia nggak mau menerima salah satu itu, silakan gugat ke CAS, udah ada salurannya Pak. Itu ispri Pak kan, berarti tidak ada masalah sebenarnya Pak. Dalam hal ini saya cuma ingin Pak Erik, ketegasan dari Pak Erik untuk menegakkan undang-undang. Ini pasti akan selesai. Terima kasih banyak. Terima kasih. Udah jawabannya bagus. Cukup ya. Ya. Kan sudah dijawab tadi. Saya bilang sesuai dengan aturan yang kita sedang revisi dan perbaikin. Iya kan? Ya. Kita ulang lagi. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, masih ya? Ya. Pak, satu Pak. Permenpora yang kaitannya simplifikasi Pak. Yang kaitannya mengenai simplifikasi Omnibus Law untuk Permenpora itu seperti apa? Oh tadi? Oh ya maaf. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya yang terhormat Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, dan juga Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Sorry Bang. Lewat ini. Ya, juga. Copot. Pakai mic Pak.
Gimana ini, Pak? Kayak tadi aja, Pak.